Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat pada pagi ini, membuka mata kita, menyaksikan pertolongan Tuhan yang baru di dalam hidup kita. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Semoga firman ini menjadi pandu kita untuk berjalan. Pagi ini kita akan membaca Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25 demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Berdamai lebih dahulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah kita dengarkan pada renungan pagi sebelumnya, bahwa hukum keenam itu arti dan maknanya sangat luas menurut penjelasan Kristus. Bukan hanya menumpahkan darah, tetapi pembunuhan, termasuk ketika kita marah tanpa alasan, menghina dan memfitnah seseorang. Dan setelah bagian ini, tiga ayat berikutnya dalam ayat 23-26 masih lanjutan dari penjelasan Yesus tentang hukum keenam, jangan membunuh. Di ayat ini Yesus sedang berbicara tentang rekonsiliasi pribadi. Di sini situasinya tidak berkaitan dengan kemarahan seseorang, tetapi kemarahan atau dendam orang lain. Penekanannya di sini adalah tidak hanya mengendalikan kemarahan diri sendiri, tetapi juga mengambil langkah-langkah berdamai dengan orang yang marah terhadap kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jika engkau mempersembahkan korban dan teringat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan lebih dahulu dan pergilah berdamai. Setelah berdamai baru kembali lagi untuk mempersembahkan persembahan itu. Saya memikirkan pernyataan ini saudara-saudara dengan mengatakan begini, tidak mungkin kita akan duduk diam tenang di hadapan Tuhan kalau masih ada di hati kita yang mengganjal terhadap saudara-saudara kita. Di sini Tuhan Yesus sedang menegaskan adanya tanggung jawab untuk umat Tuhan berinisiatif melakukan langkah-langkah untuk berdamai. Justru inilah yang seringkali sulit dilakukan secara jujur saudara-saudaraku. Apalagi jika kita merasa bukan kita yang salah, dia yang salah, dan mengapa saya yang harus minta maaf. Ini sungguh bertentangan dengan kebiasaan. Sebab prinsip umum berlaku, siapa yang bersalah hendaklah dia yang lebih dahulu berinisiatif untuk mengadakan perdamaian. Tetapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan prinsip Kristiani yang berbeda. Jika kita akan beribadah dan membawa persembahan dan menyembah Tuhan, tetapi kita ingat ada hubungan yang belum baik dengan siapapun, perdamaian adalah bagian dari ibadah yang harus dilakukan lebih dahulu. Perhatikanlah saudara sekalian, ini bukan tentang memperdebatkan siapa yang menyinggung siapa yang bersalah, tetapi tentang mengambil tanggung jawab dan memulai rekonsiliasi. Artinya, jangan menunggu saudara atau saudara kita yang marah mengambil langkah pertama. Kita harus inisiatif lebih duluan mengambil tanggung jawab dengan cepat sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Menurut Tuhan Yesus, inilah ibadah yang lebih dahulu dilakukan. Bagian pengampunan yang harus dikerjakan, bagian perdamaian yang harus dikerjakan lebih dahulu. Setelah itu barulah kita duduk diam dan tenang membawa persembahan, beribadah kepada Tuhan. Rekonsiliasi sangat penting sehingga menjadi prioritas utama di atas segalanya. Bahkan lebih diutamakan daripada persembahan korban, persembahan di dalam rumah Tuhan. Tuhan lebih suka melihat kita menyelesaikan perbedaan kita. Tuhan lebih suka kita menyelesaikan hubungan yang tidak baik dengan siapapun daripada menerima persembahan kita. Untuk apa kita beribadah kalau bermusuhan? Untuk apa kita bernyanyi dengan sukacita kalau hati kita diliputi amarah, dendam, kebencian yang masih terus kita pelihara? Ibadah dan persembahan itu tidak berguna. Dan maksud Yesus adalah bahwa kemarahan dan kebencian mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Selama masih ada dosa internal, ibadah lahiriah tidak mungkin diterima oleh Allah. Rekonsiliasi harus mendahului ibadah.
Karena konflik yang belum terselesaikan akan menjadi ganjalan untuk menikmati ibadah itu sesungguhnya. Saudara-saudaraku, selesaikan perselisihan antara siapapun juga di dalam hidup kita. Sebelum kita mencoba menyelesaikan perselisihan antara kita dan Tuhan. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami, sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak melakukan itu berarti munafik dengan meminta ampun tanpa bertobat. Saudara-saudaraku, mari diam sejenak. Tanyakan kepada hati kita yang tulus, adakah hubungan dengan orang lain yang harus segera kita perbaiki? Adakah yang mengganjal di hati kita? Ini memang tidak mudah bagi kedagingan kita, tapi inilah yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang mulia di hadapan Tuhan. Maka bertindaklah, lakukanlah langkah untuk mengadakan rekonsiliasi. Mungkin hanya sekedar chat dengan WA atau telepon, atau menanyakan kabarnya melalui orang lain, atau merencanakan waktu yang tepat untuk bertemu. Bicaralah dengan baik. Percayalah dalam niat ibadah kepada Tuhan, Roh Kudus akan hadir. Ia akan memampukan kita untuk melakukannya. Ingatlah, inti dari semua konflik adalah hati yang egois. Dan pada waktu kita menganggap semua itu adalah penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan dapat melakukannya di dalam pimpinannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini lagi yang mengingatkan kami tentang bagaimana sikap hati kami yang beribadah kepada-Mu. Kiranya prinsip-prinsip firman-Mu ini menjiwai seluruh perjalanan kami di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Memang kami tidak suka membunuh ya Tuhan, benar Tuhan. Tetapi kadang-kadang hati kami, pikiran kami, dan mulut kami yang seringkali membunuh orang lain tanpa kami sadari. Dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan fitnah, dengan menghina. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kami bahwa semua ini sama dengan prinsip pembunuhan. Hamba-Mu mendoakan setiap pendengar renungan pagi pada pagi ini dimanapun mereka berada. Pada waktu firman-Mu ini sampai ke telinga mereka. Tolonglah ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Kuatkan kami bersama-sama untuk mencoba menelisik hati kami yang paling dalam. Adakah sesuatu yang harus kami benahi dengan sesama kami, agar setiap ibadah, penyembahan, persembahan kami berkenan kepadamu. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Memang kami akui ini adalah hal yang sulit kami lakukan. Tapi kami percaya jika Roh Tuhan yang menolong kami akan dapat melakukannya. Agar perdamaian di muka bumi ini semakin terjadi. Dan pada waktu kami duduk bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan, kami bisa duduk dengan diam, tenang, dan tentram, menikmati sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kami. Kepada saudara-saudara yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup mereka di hari ini, ya Bapa di sorga, sayangilah mereka, kuatkanlah mereka. Hiburkan mereka yang sedang berduka, kuatkanlah mereka yang sedang patah semangat, sembuhkan mereka yang sedang sakit. Mereka yang mengalami jalan buntu di dalam kehidupan mereka dan tak seorang pun yang dapat menolong mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Biarkanlah juga mereka dapat menikmati bahwa Engkau baik. Engkau Allah kami yang selalu peduli dengan kehidupan kami. Tidak ada satupun waktu yang terlepas dari pemandangan mata-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.